Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel Goldian TV. Sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas suatu video yang telah diunggah oleh Romo Alphonse dan Patris Allegro ya. Beliau seorang pemuka agama Katolik, yakni pembahasan yang mereka bahas tentang kegelisahan Romo Alphonse dan Romo Patris Allegro karena banyak artis Katolik yang mu'alaf, teman-teman. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita disajikan kabar yang menurut saya sangat baik, di mana kemenangan Allah itu nyata, kemenangan Islam itu nyata, yakni satu persatu, sedikit mulai sedikit, banyak artis-artis, public figure yang sadar dengan dia menetapkan Islam sebagai jalan keselamatan dia, teman-teman. Di antaranya kemarin banget ada Ruben Onsu yang juga baru mengikrarkan syahadat dan memilih Allah Ta'ala sebagai jalan keselamatannya. Lalu kemudian ada Stephen Wongso yang juga mengikrarkan syahadat. Lalu yang lama-lama ada Deddy Kobuser. Dan ini insya Allah karena ada kedekatan emosional antara Fior dan para ulama Islam dan para artis yang mana mengindikasikan atau membawa Fior akan masuk Islam, teman-teman. Nah, yang menjadi permasalahan di sini teman-teman, yakni ada seorang pemuka agama Katolik, beliau juga sering melakukan sesi ulasan tentang iman, yakni Romo Alphonse dan Romo Patris Allegro, itu gelisah dengan kemu'alafan mereka, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa para Romo-Romo Katolik ini itu merasa tidak terima, merasa kayak nggak mau ada orang yang memeluk Islam gitu loh. Nanti di akhir akan saya jelaskan, bahwa dalam tradisi, dalam konsepsi Katolik teman-teman, Islam seperti kita, seperti Deddy Kobuser yang telah meninggalkan Katolik, itu tetap diselamatkan dalam keimanan mereka. Nanti bakal saya tunjukkan datanya menurut tradisi mereka. Nah, teman-teman, kegelisahan mereka diejawantahkan dalam video YouTube ya, yang diupload oleh Romo Alphonse Kolo Channel dengan judul Obrolan Romo Alphonse dan Romo Patris Allegro tentang artis Katolik yang mu'alaf. Nah, video ini akan saya reaksi dan teman-teman saksikan ulasan saya. Dia berpikir mungkin ada hal lain untuk mendekati ajaran iman itu, ya dia mencoba ya di luar dan merasa cocok di situ. Pertama-tama memang unsur subjektif itu berperan. Tetapi seperti pertanyaan Romo tadi, apakah memang dia benar mengetahui kebenaran, dia konversi karena dia mau mengetahui kebenaran yang di luar, atau karena memang dia tidak paham apa yang sudah ditinggalkannya. Jadi ini penting. Kebanyakan betul, ya secara tepat apa yang diajarkan oleh gereja, dan karena itu dia meninggalkannya dan mungkin mendasarkan pengamatannya pada orang-orang di dalam gereja Katolik, mungkin kekecewaan, mungkin peristiwa persoalan-persoalan apa yang tidak terselesaikan dan tidak menyangkut ajaran itu sendiri. Ya, karena kekecewaan itu mungkin dia berkeputusan untuk meninggalkan gereja, konvert misalnya ke Islam, Protestan dan seterusnya. Nah, dalam kasus-kasus besar seperti ada banyak pertanyaan diajukan kepada saya, kenapa banyak artis itu, artis yang umumnya yang Katolik itu, kenapa mereka mudah sekali berpindah ke komunitas yang menurut mereka, menurut petanya ini, komunitas yang mayoritas. Jadi dari versi si penanya, dia beralih dari komunitas yang kecil kepada komunitas yang besar. Nah, saya biasa sering menjawab bahwa itu karena pertama memang asumsinya adalah relatif, dan dia mau menggunakan agama dan dukungan komunitas itu untuk mengangkat apapun yang menjadi sebagai seorang artis atau apalah orang ya untuk kepentingan sendiri dalam hal. Oke, yang pertama saya akan mengulas
ini dulu ya, di mana Romo Patris bilang bahwa salah satu alasan mereka itu karena relativitas, bahwa ketika mereka memeluk Islam yang dalam teritori Indonesia itu adalah mayoritas ya pemukanya, maka mereka bisa mengemukakan apa yang jadi keinginannya dan diterima orang banyak ya. Artinya ada faktor mayoritas yang mana Katolik as a minority itu ingin masuk ke dalam mayoritas tersebut agar apa yang dikemukakan diterima. Nah, menurut saya di sini Romo Patris Allegro itu salah besar. Karena apa? Para artis itu sejak awal sudah memiliki personal branding sendiri. Kita sebagai penikmat yang menonton mereka, entah menonton podcast-podcastnya, menonton konten-kontennya, sama sekali menghiraukan latar belakang mereka. Gak hanya agama aja, tetapi suku, ras, dan lain sebagainya itu kita hiraukan. Yang mereka sajikan itu konten mereka, dan kita menikmati konten mereka. Identitas mereka itu tidak pernah hilang, identitas mereka itu tetap asli ketika mereka menampakkan konten mereka. Dan mereka punya market dan pasarnya sendiri. Contoh Deddy Corbuzier, sebelum dia memeluk Islam, dan saat dia Katolik, ketika dia menampilkan show-nya, tetap banyak orang nonton. Stephen Wongso pun demikian. Sebelum dia masuk Islam, dan ketika dia Katolik, lalu dia menampilkan konten-kontennya, apakah sedikit yang nonton? Tidak. Kita tetap menonton konten-konten mereka. Karena ketika kita menonton, kita tidak peduli latar belakang mereka itu apa. Jadi jangan anggapan ketika mereka masuk ke dalam komunitas yang mayoritas, yang saat ini itu adalah Muslim di Indonesia, mereka ingin mengemukakan hal-hal yang agar diterima masyarakat. Atau untuk keuntungan tertentu, karena afirmatif dari mayoritas itu akan dilaksanakan. No. Jadi itu ada logical fallacy, kesesatan berpikir dalam mengambil kesimpulan atau alasan. Pak Patris ini, Pak Romo yang saya hormati, melakukan asumsi liar yang sama sekali itu tidak menjadi alasan dia menjadi Islam. Itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini menurut saya pribadi kadang-kadang dia membutuhkan dukungan mayoritas yang besar. Dan di Indonesia kita tahu kalau dia bilang dia membutuhkan dukungan mayoritas yang besar. Padahal sejak awal ketika dia belum menjadi Islam, dia tetap mendapatkan dukungan dari pengikut-pengikutnya. Yang mana pengikutnya ketika melihat konten dia, melihat apa yang dia tampakkan, sama sekali tidak memandang latar belakang dia. It's not about background, Pak Patris. Coba tolong diasah kemampuan berpikir Pak Patris ketika mengulas sesuatu. Posisi berada dalam mayoritas bukan apa, tapi banyak hal sebenarnya dimudahkan. Ya, karena posisi mayoritas, semua orang akan kenal kita seperti itu. Konflik mayoritas minoritas bukan, tapi sedikit saja. Misalnya kalau kita bandingkan dengan dukungan untuk apa, panggung dan seterusnya, ya kan kelompok kecil bagaimanapun juga tetap tidak begitu memberikan kontribusi. Nah, jadi pertama-tama soal relativisme, yang kedua nah, lucu ini ya, dimana dia tidak percaya diri akan komunitas Katolik, yang mana salah satunya dia adalah gembala di dalam situ. Karena mungkin minoritas tidak memberikan impact, tidak memberikan dampak. Itu loh yang diucapkan oleh Romo Patris Allegro. Padahal sejatinya teman-teman, ketika misal kita membawa keaslian kita dan bersikap genuine seperti yang ditampakkan di Corbuzier misalnya, kita penikmat, saya ulangin, kita penikmat sama sekali tidak melihat latar belakangnya. Tetapi ketika dia mengejawantahkan dirinya secara genuine, secara asli, nggak ada masalah. Kita nggak memandang dia Katolik, dia Hindu, dia Buddha. Jadi kekeliruan, kengawuran Romo Patris ini coba tolong dibenarkan ya.
ketidakpahaman itu sendiri, dan yang ketiga sebenarnya banyak alasan subjektif itu yang menjadi tugas bagi kita untuk ya memeriksa sekali lagi. Ada satu hal. Terus alasan kedua, Romo Patris Allegro bilang karena ketidakpahaman mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika Bapak pemuka agama, sebagai pemuka agama, gak mencoba memahamkan, gak mencoba melakur komunitas Bapak, yang katanya komunitas Bapak itu sedikit, mayoritas, dan memahamkan mereka, meneguhkan iman mereka. Nah, ini malah menjadi tanda tanya, apakah para romo-romo, para pastor-pastor sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam membina atau merangkul umat Katolik. Kan malah menjadi buah simalakama bagi Romo Patris ketika mengemukakan hal seperti itu. Seolah-olah para romo ini gagal untuk mendidik umat Katolik. Konsekuensi logis yang didapat dari argumen yang disampaikan Romo Patris itu seperti itu, teman-teman. It's a fact. Jadi konstruk logisnya ketika Romo Patris membangun premis sedemikian itu, maka mengarah ke kesimpulan bahwa pemuka agama Katolik ini gagal dalam membina dan mendidik umat agar paham tentang iman mereka. Hal Romo yang lagi viral itu, yaitu Richard Lee ini bertemu dengan pendeta Judas Lumendang. Kemudian dalam cuplikan video itu, Richard Lee ini sungguh yakin iman akan Kristus. Tapi kok belum dalam waktu yang tidak lama, kok langsung pindah ke Islam. Ya, banyak yang tanya, saya tidak terlalu perhatikan ya Richard Lee. Ini coba di framing Romo Alphonse lagi ya, lalu menanyakan ke Romo Patris. Padahal Dr. Richard Lee itu udah konfirmasi ulang bahwa ada terjadi slip of tongue, kesilapan lidah. Karena berapa puluh tahun dia memeluk Katolik. Dan umur Islamnya hanya sebiji jagung. Makanya hal itu wajar. Dan dikonfirmasi oleh Ustadz Felix nggak apa-apa sebenarnya. Hanya kesilap lidah saja. Oleh karenanya, Dr. Richard Lee harus terus-menerus berada dalam lingkup Muslim dan tradisi-tradisi Islam ketika bertutur kata itu harus sering dilakukan agar tidak terjadi kesilapan lidah. Itu udah dikonfirmasi, kenapa masih dibahas lagi? Kan, apa sih ini Romo? Memang orang seperti itu. Yang pertama, saya latar belakang Richard Lee saya tidak tahu. Dan ya berita yang beredar bahwa dia konversi agama secepat itu. Jadi menurut saya dia memang sedang membuat semacam. Kok konversi agama secepat itu? Dia berapa puluh tahun dalam iman Katolik? Nggak secepat itu, Romo. Coba tolong ketika mengulas sesuatu, cari dulu, mencari tahu. Kok bisa dikatakan secepat itu? Aduh. Tindakan sensasional lah. Begitu menggebu-gebu untuk tindakan sensasional cara pendeta, kemudian dengan begitu kontroversialnya juga mengadakan konversi agama. Jadi saya pikir mungkin ada banyak alasan subjektif di situ untuk berpindah agama. Atau menurut Rom bagaimana? Yang Richard Lee. Saya pikir ada alasan subjektif. Ya, banyak alasan subjektif. Jadi tidak ada hubungan dengan kebenaran agama-agama yang dia lewati di situ. Tidak ada sama sekali. Alasan subjektif ya. Ini mungkin akan mau aku tanggapi dulu karena ini bakal jadi hantaman besar untuk kedua Romo yang sedang melakukan obrolan post ronda, teman-teman. Yang pertama, dalam premis iman Katolik itu Tuhan yang memilih manusia, bukan manusia yang memilih Tuhan. Seperti ayatnya dikatakan, banyak yang ingin dipilih, tetapi Tuhan memilih. Jadi dalam premis iman Katolik, ketika ada orang convert atau orang keluar, maka dia itu tidak dipilih Tuhan. Jadi jangan salahkan landasan alasan subjektivitas seorang yang ingin keluar dari Katolik. Itu sebagai kesalahan dia keluar iman Katolik. Tetapi premis
Ya teman-teman, premis dalam iman Katolik, orang itu dipilih Tuhan. Semisal contoh nih, saya Goldian, saya masuk ke dalam Katolik itu bukan karena saya mencari kebenaran, bukan karena saya mencari tahu, tapi dalam premis iman Katolik itu karena saya dipilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih saya. Begitu juga ketika ada Dr. Richard Lee misalnya, keluar iman Katolik, artinya Tuhan tidak memilih dia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan sampai membiarkan umat dalam keyakinan Bapak itu tidak memilih dia? Kenapa Tuhan melepaskan Dr. Richard Lee? Jadi coba kalau membangun struktur, konstruk, berargumen, pakai standing point iman Bapak. Jangan sampai kepercayaan dalam iman Bapak itu menyerang atau merobohkan pondasi-pondasi yang telah Bapak bangun ketika Bapak mengulas fenomena orang masuk Islam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Dr. Richard Lee tidak dipilih oleh Yesus? That's the question. Itu loh konsepsi iman Bapak. Ya. Ya. Nah, Kemudian ada beberapa artis yang dekat dengan para ustadz. Oh ya. Kemudian itu juga secara tidak langsung itu dalam obrolan-obrolan itu kalau tidak kuat itu bisa terpengaruh kalau iman Katoliknya tidak kuat. Ya, misalnya kalau sekarang saya melihat yang lagi viral yaitu si Fior misalnya yang baru menikah itu. Mereka Katolik kan? Misalnya Katolik. Terus. Kemudian ini lebih bergaul dengan para ustadz ini. Bisa saja mudah-mudahan mereka kuat dalam iman. Nah, bagaimana? Maksudnya iya kita bergaul sih boleh-boleh saja. Hanya begini, ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Dengan tunjukkan kepada saya teman-temanmu dan saya akan mengatakan siapa Anda. Jadi kalau misalnya sebagai seorang Katolik dan tidak pernah menjalin relasi kedekatan dengan sesama orang Katolik sendiri, sebenarnya kamu sudah pimpin agama Katolik, tapi pimpinan agama lain itu maksudnya sebagai persahabatan, oke. Tapi kalau sering ke sana, dan ditakuti kamu akan terpengaruh banyak ke situ. Dan ya, kalau kamu tidak paham benar ajaran Katolik, itu berbahaya. Apalagi dengan prinsip bahwa ternyata semua agama kita semua orang bisa jadi baik. Akhirnya dengan persahabatan yang itu, dan ingat kalau persahabatan ada timbal balik, menganggap ada jasa-jasa, akhirnya kita mau balas jasa, sudahlah. Mungkin lebih tepatnya kalau saya ikut kamu. Banyak sebenarnya orang bisa konversi atau meninggalkan iman Kristen hanya karena itu, sekedar karena kedekatan tanpa paham ajaran gereja dan prinsip seperti balas jasa. Sudah sering bersahabat, jadi bagaimana kalau saya ikut? Oke, jadi aku tanggapi ya teman-teman. Mungkin kita cukupkan ya videonya. Yang pertama gini, yang menjadi pertanyaan, kenapa komunitas Katolik, para pemuka-pemuka agamanya itu tidak mampu membangun kedekatan emosional dengan jemaatnya? Sehingga berimplikasi para jemaat mencari kedekatan emosional dengan pemuka agama yang lain. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kalian sebagai pelayan Tuhan membiarkan kedekatan emosional antara kalian dengan umat kalian itu tidak terjadi? Itu kan argumen. Karena Fior mungkin artis-artis Katolik punya kedekatan emosional dengan pemuka agama Islam. Nah lalu menjadi pertanyaan, pekerjaanmu selama ini ngapain? Sehingga kedekatan emosional itu tidak terwujud. Coba. Jadi dilema semacam itu malah menampar pekerjaan-pekerjaanmu sebagai pelayan daripada Tuhan. Kan gitu. Ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, ini menarik ya. Katolik itu dalam pilar iman Katolik, mereka memiliki 3 pilar. Di antaranya ada kitab suci, tradisi suci, sama magisterium. Teman-teman harus bedakan antara Protestan dan Katolik, di mana Protestan berdiri atas pilar sola scriptura, kebenaran tertinggi itu ada pada Bible, sedangkan Katolik tidak. Pak Romo Patris dan Romo Alphonse ini mereka tidak baca tradisi Katolik nggak?
baca atau tidak? Kalau Bapak baca dan Bapak pahami, Bapak tidak perlu dan Bapak tidak ada hak untuk berkomentar ketika orang memilih agama lain dan meninggalkan kekatolikan. Karena apa? Karena dalam premis iman Bapak, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841, Islam itu tetap masuk surga. Jadi tidak ada gunanya kalian berkomentar, para romo-romo yang saya hormati, ketika ada orang meninggalkan iman Katolik. Ketika mereka meninggalkan iman Katolik dan memilih Islam misalnya, mereka tetap diselamatkan. Nggak percaya, nggak percaya. Saya buktikan. Nah, kita buka teman-teman di Katekismus Gereja Katolik. Ini saya ambil dari web Katolik ya. Ini salah satu pilar iman kalian. Di nomor 81-nya, coba baca. Jadi kita Islam ini tetap masuk surga dalam iman Katolik. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Ketika Fior meninggalkan Katolik dan memilih Islam, Fior tetap berpegang teguh pada iman Abraham. Karena itu iman Abraham juga terangkum dalam konsepsi keselamatan yang termaktub di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Saya kurang tidak sepakat karena Allah kalian tidak tunggal tapi tritunggal, tapi nggak apa-apa lah. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Jadi teman-teman, dalam KGK 841 kita Muslim, orang-orang yang convert dari Katolik ke Islam tetap mendapatkan dalam lingkaran keselamatan dan tetap masuk surga. Jadi sia-sia romo-romo ini yang gagah perkasa dan ganteng mengomentari atau tidak terima ketika para artis masuk Islam. Sedangkan dalam konsepsi iman Bapak, orang Islam itu masuk ke dalam iman Abrahamik dan mereka tetap masuk surga dalam iman Bapak. Sedangkan dalam iman kita berbeda ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina nari jahannama khalidina fiha abada. Bahwa saudaraku Katolik, maaf, dalam iman kami kalian di neraka tempatnya selama-lamanya. Sedangkan dalam iman kalian di KGK 841 kita masuk surga. Intinya apa teman-teman? Ya intinya apa yang mereka ucapkan itu sia-sia. Mereka menari domba sia-sia. Kita pun main di dua kaki. Kalau semisal nih, katakanlah semisal. Dan nggak mungkin sih, semisal Katolik benar, kita pun juga masuk surga. Enak kan jadi Islam? Ayo Katolik masuk Islam. Kalian biar berada dalam lingkungan mayoritas, kalian masuk Islam pun tidak merubah tujuan akhir kalian, tetap surga dalam keimanan kalian. Jadi false dilematis ini dialami oleh romo-romo yang ngobrol tadi, Romo Alphonse dan Romo Patricia. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ulas, yang bisa saya sajikan. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua. Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati kita semua. Nuhun wal kalimah yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang.